Maka coba perhatikan ya, pembuatan konten kita ini loh lebih ratusan sudah kayaknya. Bagaimana? Iya betul loh. Sudah lebih ratusan kayaknya. Itu kok kita pelajari kita terus kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Karena kita yang kitab kok. Itulah kita yang kitab nih, di dada ini. Di dada tempatnya kitab, bukan kitab di luar dada. Itu tulisan namanya. Itu dibuangnya, dibakarnya, kebakarnya. Hanyut dia, dimakan rayap juga bisa. Nah itu namanya, kalau itu kitab yang beraksara, namanya tulisan maksudnya. Kalau ini kitab yang bisa berkalam dan bisa berjalan. Tuh, kita ini adalah kitab, maka kita baca Iqra ya Muhammad. Tuh baca Muhammad. Muhammad ada di kita juga yang kita baca begitu. Makanya sudah lebih ratusan ya. Pengkajian kita ini, insya Allah dan izin Allah sudah lebih ratusan. Kok kita baca diri, pelajari diri, kok nggak habis-habis, nggak selesai-selesai. Nah itu, kalau belum sampai Allah nggak akan selesai ilmu sudah. Saya kasih tahu saja, biar bengkok sudah mempelajari. Itu. Nah seperti itu. Tapi insya Allah, seperti komen-komennya, insya Allah bisa dipahami. Ini sambil saya berguru juga, jangan terlalu panik ya, supaya agak bagaimana lah begitu, supaya tenang pikiran begitu, sambil kita berguru sedikit begitu. Kebetulan mumpung saya lagi senang berguru ini, karena lagi nggak punya uang, jadi kalau banyak uang saya nggak mau berguru, saya orang pendiam. kalau lagi nggak punya uang saya banyak berguru. Karena untuk uang bensin saya kembali cuma 40.000 jadi. Uang bensin saya kembali ke kebun cuma 40.000, 80 kilo. Itulah keadaan kita. Itu keadaan kita. Itu keadaan kitab. Kita ini yang kitab begitu. Keadaan Allah sebenarnya. Tapi kita ini kan masih disindir. Kan 3 ikan berkepala 1. Masih sindiran lanjutannya begitu. Itulah yang diucapkan ketika zaman sakaratul maut. Hamba pulang menjadi sifatnya. Tuh. Supaya kita ini pulang ke hadirat Allah menjadi sifat Allah begitu. Supaya kita menjadi sifat Allah, kita kembali kepada Allah supaya menjadi sifatnya Allah. Nah itulah yang tersebut dalam kitab. Tuh, itulah yang tersebut dalam kitab Sasmito Hono Hing Jagat Ngebeki di Nurzuk dalam kono. Wah, bahasa Jawa ini bingung saya lagi karena saya tidak pernah lahir di Jawa saya sana ya. Sama dengan Arab itu, bingung saya kalau bahasa Arab karena saya tidak pernah lahir di Arab. Jadi Sasmito ini nama orang yang mendirikan. Honohing ada pada jagat raya, maksudnya Hono itu ya ada, maksudnya jagat itu jagat alam semesta ini, ngebeki yang memenuhi, maksudnya yang memenuhi ini manusia ini yang banyak ini yang memenuhi, termasuk binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, itu termasuk dia juga memenuhi alam. Itulah yang disebutkan rahmat. Tapi kalau sebut rahmat saya terus yang ketemu ini. Saya kok disebut terus di mana-mana loh saya disebut. Orang apel terus rahmat Allah yang Maha Kuasa katanya. Saya hadir terus setiap apel itu. Berarti saya bakti negara ini. Saya selalu disebut di mana-mana. Kisahnya, kalau mau tahu kisahnya kenapa saya dinamakan rahmat, begini kisahnya ya. Dulu saya dilahirkan itu 3 hari 3 malam saya tidak bisa keluar, masih banyak perjanjian, tidak sanggup saya menjalani hidup ini kepada Allah. Maka sebanyak berjanji 3 hari 3 malam saya dalam kandungan sudah sakit perut ibuku, mamaku itu ya. 3 hari 3 malam saya tidak bisa keluar. Itu masih berjanji mungkin perjanjiannya. Nah, itu karena tidak sanggup saya hadapi hidup yang susah ini. Ternyata saya lahir juga. Kenapa saya nggak mati saja dulu? Itu akhirnya 3 hari 3 malam itu tidak bisa keluar. Nah langsung begitu saya keluar pas azan zuhur Jumat itu, hari Jumat saya lahir. Hari Jumat saya lahir pas azan Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, langsung push saya keluar ceritanya begitu.
Maka sehingga saya itu diberi nama Rahmat oleh tokoh-tokoh agama yang ada di desa saya itu, karena orang-orang fanatik di sana ya. Di kampung saya itu orang-orang fanatik semua itu ya. Fanatik tapi jangan sampai licik saja. Itu orang-orang fanatik di tempat saya. Makanya kalau kita pulang kampung malu kita tidak sholat. Kalau di perantauan masih tidak malu kita, karena tergantung lingkungan sebenarnya, pengaruh lingkungan itu. Maka sebaiknya kita itu hijrah sebenarnya. Makanya saya mau hijrah ke kampung tapi nggak punya rumah di kampung. Itu. Nah, kalau di sini terlalu apa, dalam artinya kayak bagaimana, pokoknya pengaruh lingkungan sudah, pergaulan sudah. Makanya anak-anakku juga ikut-ikut jadi nggak jelas lama-lama itu, seperti itulah. Mudah-mudahan ya, insya Allah supaya sesuai dengan harapan kita ya, harapan saya dalam artinya kepada anak-anakku jangan sampai terjadi hal-hal yang ini itu dan lain sebagainya. Itu saja intinya. Mana tadi? Kan ya, kita itulah yang diucapkan ketika zaman sakaratul maut. Hamba pulang menjadi sifatnya Allah. Itulah yang tersebut dalam kitab Sasmito Hono Hing Jagat ngebeki di nur zuk alam kono. Di nur, di dalam cahaya, maksudnya zuk itu kenikmatan pertemuan ya kepada Allah, maksudnya dalam kono, maksudnya di tempatnya, seperti itu kurang lebihnya. Karena saya bukan orang Jawa ya, apalagi bahasa halus lagi. Kalau boten ngertos ya, kabeh sedoyo semuanya kalau bahasa Jawa. Nek kasarane niku pun ngertos kalau lancar lincah kalau ngomong Jawi niku nek kasarane niku, tapi nek alusin niku kalau boten ngertos nggih setitik mawon. Setitik-setitik ya lama-lama jadi bukit juga, begitu intinya. Artinya tauhid ya, maka kita harus mentauhidkan diri, menjadikan satu, maksudnya tunggal, yaitu menjadi ahad ya, kepercayaan yang tiada berubah. Nah itu supaya menjadi keyakinan kita yang tidak pernah bisa berubah. Maka yang dipercayai keadaan kita sendiri yang membuat di atas. Seperti maksud bukan di atas langit sana yang dimaksud. Ya maksudnya penjelasan tadi yang sudah saya uraikan maksudnya ya. Yang ditauhidkan artinya dipercayakan. Yang dipercaya menerima kita. Tuh, yang dipercaya menerima kita. Disungguhkan bahasa tetap hanya satu, sendiri tunggal. Tuh, bahasa tetapnya kita itu adalah hanya satu. Satu-satunya, jadi bahasa tetapnya kita hanya tunggal. Tunggal hidup sudah, begitu sudah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insya Allah ya. Wah, 2 jam saya dipaksa ini. Maka keadaan sesudah gelap, tertawa lagi. Lalu terang. Lalu mengetahui maha sifat ya, supaya kita mengetahui maha sifat. Lalu datangnya Kanjeng Nabi Datu. Wah, Datu ini bahasa Lombok ini. Ya karena Datu di sini ya. Datu itu raja, maksudnya Datu kalau bahasa Lombok itu bilang Datu itu raja ya. Dan Kanjeng Datu ini raja keilmuan, raja segala-galanya sudah. Kalau istilah umumnya wali sebenarnya. Ya, wali sebenarnya, wali-wali Allah sebenarnya. Karena contohnya raja-raja di tempat saya 3 raja itu tidak ada kuburannya, tidak ada makamnya, tidak pernah dimandikan, tidak pernah diapa, langsung hilang saja begitu saja, lenyap saja, hilang musnah. Nah itu tanpa jejak, tanpa bekas, sama seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu loh ada kuburannya tapi tempatnya hilang itu, makanya dia tidak dikuburkan sebenarnya. Nah itu seperti itulah, maka itu disebut wali sebenarnya. Wisikannya ya, wisikan yaitu hidayah ya, supaya mendapat wisikan-wisikan ya, yaitu hidayah. Yang kedua yaitulah tanda lenyap berubahnya rupa, warna, bau, warna apa nih, bau mana, oh atas,
bau, rasa hilang menjadi sifatnya Muhammad. Tuh, supaya semua itu lenyap, tenggelam menjadi sifat Muhammad ya. Nah, itu maksudnya. Muhammad Rasulullah datu. Nah, Muhammad rasanya Allah, raja rasa maksudnya, yaitu Rasul, yaitu Rasulullah atau rasa Allah atau rahasianya Allah yang biasa disebut dan sirullah. Maka dikatakan al insanu sirri wa ana siruhu. Kita sudah jadi rahasianya Allah, begitu saja. Jikalau Muhammad Rasul datu ya, sepertemuan dengan kanjeng datu. Nah, dengan wali maksudnya ya, yang menjadi raja keilmuan yang lebih paham maksudnya. Itulah tanda lenyapnya, ubahnya sekalian dunia, jasad, roh, nyawa dan sebangsanya. Pulang sejati sifatnya Muhammad Rasul datu. Rasul pokok rahasia sudah, begitu saja. Tidak lama antara ketiganya itu lenyap, berubah mulia jati, membuka sesungguhnya sifat zatullah yang terlebih berkuasa. Maksudnya semua itu kita harus tauhidkan semua menjadi Allah, dan semua itu yang luar ini adalah menjadi Muhammad Rasul rasa, rahasianya rasa, begitu yang dimaksudkan, seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, itu intinya ya. Jikalau tetap jalannya tidak berubah ya, seandainya tetap kita seperti itu, tidak pernah berubah, maksudnya terang bersih sebagai tersebut di atas, seperti yang kita ungkapkan tadi, maksudnya barangkali jasad bersapa-sapa. Nah, seperti contoh begini ya. Jasad bersapa-sapa. Seperti saya bicara dengan kamu toh. Jasad bersapa-sapa namanya toh. Nah, itu yang dimaksud. Sebenarnya ya Allah yang berkalam-kalam kalau secara dalam toh. Allah ros diri pun intane susah. Secara luar jasad bercakap. Ya, juga begitu. Juga lenyapnya bernama-nama. Nah, lenyap bernama-nama, yaitu nama siapa? Ya, nama Allah, asma itu, baik itu. Ketiga itu kesudahannya wallahu. Kembali sudah kepada Allah, begitu. Hanya kepada Allah. Nah, itu. Alam betul atau tidak, betul atau tidaknya itu hanya dari perbuatan kita sendiri. Nah, itu. Alam yang betul atau tidaknya itu tergantung kita. Nah, maka dikatakan az-zahiru rabbi wal batinin nabiyyi. Tergantung kita sekarang. Mau rapat, mau dekat, mau tidak, terserah sudah. Begitu saja, tergantung kita. Tinggal kita berpikir mau selamat atau tidak. Nah, itu. Itu. Barangkali dalam perasaannya, pengajarannya, kiai guru sudah tidak kurang bersih tersebut dalam bagian kedua dan ketiga, sesungguhnya masih keterangannya. Sebenarnya masih ada keterangannya yang lebih mendalam, yang sangat-sangat dirahasiakan. Sebenarnya seperti itu. Maka ringkasnya ya, jikalau sudah mengerti ya, kalau kita sudah paham mengenai keilmuan ini ya, serta berhasil sekalian pengajarannya di atas, paham maksudnya semua apa yang sudah saya terangkan di atas tadi ya, cukup hanya sedemikian. Nah, itu. Akhirnya kita ingin mati, contohnya toh, ingin mati, suka mati, keramat mati, tuh. Menjalani nekat mati. Tuh, makanya orang berani kubur diri. Menjalani nekat mati. Nah, itu dia ingin membuktikan kenyataan Allah seperti apa. Nah, itu makanya orang-orang terdahulu itu berani dikubur dia. Dikubur baru dia digali lagi bagaimana kenyataan sudah mati apa belum. Sudah mati apa belum, begitu toh. Menjalani mati. Tuh, menjalani mati. Membunuh gerak usik illallah. Maksudnya itu ya, kita membunuh gerak, tiada gerak kita maksudnya, tiada usik kita maksudnya, hanya tinggal geraknya Allah atau illallah, kecuali hanya Allah saja. Begitu maksudnya.
nyawa, sukma, roh, jasad, cipta, ripto. Nah, ripta maksudnya ingat dan lupa, jadi hanya memandang rasa. Tuh, semua itu hanya kita pandang rasa. Itu, pandang rasulmu, pandang rasamu. Yaitu, perlunya supaya tetap hamba. Tuh, supaya tetap menghambakan diri. Bukan kita yang berkuasa maksudnya, toh. Bukan zahir ini maksudnya, toh. Dan mana dia? Hamba pulang menjadi Allah. Tuh, pulang menjadi Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Tuh, kita harus kembali kepada Allah maksudnya ya. Pulang menjadi Allah atau kembali hanya kepada Allah. Jangan engkau kembali selain kepada Allah. Itu. Makanya jangan biasakan hidupkan jin atau setan pada diri kita. Karena malaikat, jin, setan, manusia juga ada pada diri kita. Itulah malaikat yang menjadi cahaya kehidupan. Malaikatlah yang menjadi cahaya pandangan kita. Malaikatlah yang menjadi cahaya kalam dan cahaya gerak segala macamnya itu. Itu sebenarnya berkuasa dan kuat, meliputi, memenuhi sekalian alam. Semua itu yang saya sebutkan dari tadi itu, dialah yang berkuasa sehingga memenuhi memenuhi sekalian alam. Insya Allah ya. Dengan izin Allah, mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami. Itu tujuan utama kita. Dan paling nomor satu tujuan kita mengajarkan ilmu ini ya. Supaya menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat. Di samping itu jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share-nya. Nah itu share ya, nggak tahu apa maksudnya share. Yang penting saya sudah bilang saja ya. Saya tidak bisa main YouTube, jadi saya tidak bisa main Facebook, jadi saya orang buta HP, jadi buta HP saya HP mono terus tidak ada uang juga untuk beli. Kalau saya punya diberi sama pemilik channel Anak Rantu 01 ya, saya diberi. Kalau nggak diberi nggak bisa buka HP yang ini saya. Saya tidak bisa main Facebook sebenarnya, tidak bisa main YouTube, nggak bisa main ini itu dan lain sebagainya. Malah bagus kalau begitu, nggak banyak dosa kita. Matanya menonton apa yang nggak saja ini tonton. Anak-anak muda ini yang banyak dosanya kau. Insya Allah semua itu adalah milik Allah ya. Kembalikan kepada Allah, dari Allah untuk Allah dan dengan Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua itu datangnya dari Allah, maka semua itu kembali kepada Allah. Insya Allah seperti itu. Tetap ingat itu ya. Ya mungkin kalam demi kalam ya, kisah demi kisah, humor demi humor yang saya sampaikan, mudah-mudahan tidak tersinggung ya. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan atau salah paham ya, karena semakin kita melangkah ya, semakin kita mengarungi lautan itu, semakin badai akan melanda. Seperti itu. Semakin kita besar, dalam artinya nanti semakin banyak cobaan kita. Maka ibarat pohon mangga tumbuh di pinggir jalan, tidak ada buahnya dicacah, banyak buahnya ditebang cabangnya. Itu apalagi nggak ada buahnya dicacah, lama-lama hidup segan, mati pun tak mau. Oh begitu jadinya. Kalau kita dibicarakan terus, dikoreksi terus, kalau kita dibicarakan terus, kalau kita selalu di apa istilahnya ya, nggak tahu bahasanya zaman sekarang, nggak tahu saya, karena orang-orang terdahulu saya jadi. Insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah intinya. Dan mudah-mudahan kita tidak tersinggung dengan humornya saya ya. Saya kadang-kadang humor supaya tidak terlalu tegang dalam keilmuan ini maksudnya. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.